Udara pagi di lereng Gunung Kelut terasa sejuk, diselimuti kabut tipis yang menggantung rendah. Suara burung hutan bercampur dengan desir angin yang menyapu pepohonan. Dari kejauhan, aroma tanah basah tersiung, membawa ketenangan yang menembus dada siapapun yang berada di sana. Di sebuah batu besar yang menjorok ke jurang, tampak seorang lelaki duduk santai. Dialah Wali Paidi, sosok yang dikenal sakti di banyak tempat, namun juga sederhana dalam tingkah lakunya. Ia mengenakan sarung lusuh, kaos oblong, dan ikat kepala seadanya. Di tangannya mengepul segelas kopi hitam panas, sementara jari-jarinya menjepit rokok kretek yang asapnya meliuk perlahan. Wali Paidi menghirup kopi itu dalam-dalam. Ah, nikmat betul. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada ngopi di ketinggian seperti ini, gumamnya sambil tersenyum tipis. Ia memang sengaja datang ke Gunung Kelut bukan untuk mencari nama, apalagi menantang siapapun. Ia hanya ingin menyepi, merasakan kedamaian, dan mengistirahatkan pikiran setelah berkelana jauh dari satu desa ke desa lain. Namun siapa sangka, ketenangan itu justru membawa dirinya pada sebuah peristiwa besar yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di balik pepohonan, samar-samar terdengar suara langkah, bukan suara hewan, bukan pula manusia biasa. Ada semacam aura kuat yang terasa, membuat udara sekitar mendadak bergetar pelan. Wali Paidi tetap tenang. Ia menyeruput kopinya lagi, seolah tidak peduli. Dari kabut, muncullah sosok perempuan luar biasa cantik. Rambutnya panjang berkilau, wajahnya putih berseri seperti bulan purnama. Matanya tajam namun menyimpan kelembutan. Ia mengenakan kebaya hijau toska dengan selendang tipis yang melayang terkep angin. Langkahnya anggun, seolah setiap gerakannya memiliki wibawa. Wali Paidi melirik sebentar, lalu kembali fokus pada rokoknya. Ia menghisap dalam, lalu menghembuskan asap sambil tersenyum. Hah, rupanya ada tamu. Mau ikut ngopi? Enduk, katanya santai, tanpa sedikit pun rasa takut. Perempuan itu berhenti sejenak, menatap Wali Paidi dengan penuh rasa ingin tahu. Berani sekali kau, manusia, duduk santai di wilayah sakral tanpa izin. Tidakkah kau tahu di mana kau berada? Wali Paidi terkekeh pelan. Tahu, ini Gunung Kelut, tempat yang katanya angker, dijaga makhluk halus, dan punya penguasa. Tapi apa salahnya duduk sebentar? Lagi pula, kopi ini terlalu nikmat kalau dinikmati sendirian. Tatapan perempuan itu melembut, meski ada sedikit kilatan heran. Kau benar-benar berbeda. Manusia yang lain biasanya gemetar ketakutan saat memasuki wilayahku. Tapi kau malah duduk, ngopi, dan merokok. Seolah-olah dunia ini milikmu. Wali Paidi tersenyum lebar. Dunia ini milik Tuhan, enduk. Kita cuma numpang hidup. Kalau takut pada setiap tempat, kapan kita bisa tenang? Lagian, saya cuma ngopi. Gak ada niat macem-macem. Perempuan itu tersenyum tipis. Ia pun maju mendekat, lalu duduk di batu yang sama, hanya berjarak sejengkal dari Wali Paidi. Aroma harum bunga bercampur dengan hawa mistis menyelimuti sekitar. Aku adalah Ratu Gunung Kelut, ucapnya akhirnya. Suaranya lembut, namun penuh kewibawaan. Namaku sering disebut-sebut oleh para dukun dan pendeta. Aku penguasa di sini. Tidak ada yang berani sembarangan duduk di wilayahku. Kecuali kau. Wali Paidi tak terkejut. Ia hanya menatap ratu itu sebentar, lalu menyodorkan gelas kopi. Kalau begitu, silakan dicoba. Kopi ini enak. Biar yang nyeduh manusia biasa, rasanya bisa menenangkan hati, bahkan mungkin hati seorang ratu. Ratu Gunung Kelut memandang gelas itu ragu-ragu, lalu tersenyum. Dengan anggun, ia menerima dan menyeruput perlahan. Matanya membesar sebentar, lalu wajahnya berubah lebih teduh. Hangat sekali rasanya. Benar katamu, manusia. Kopi ini membawa ketenangan. Wali Paidi menyalakan sebatang rokok lagi, lalu menawarkannya. Kalau kopi sudah dicoba, rokok juga jangan dilewatkan. Asapnya bikin pikiran lebih ringan. Ratu itu tertawa kecil. Tawanya merdu, seperti alunan gamelan yang menembus hati. Kau benar-benar aneh. Seorang manusia sakti yang tak hanya berani menatapku, tapi juga berani mengajakku ngopi dan merokok. Tak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya. Wali Paidi tersenyum santai. Hidup itu jangan terlalu tegang, enduk. Kalau terus-menerus diselimuti amarah, nanti cepat tua. Coba sesekali duduk, ngopi,
ngobrol. Dunia ini bakal lebih indah. Ratu Gunung Kelut terdiam sejenak. Pandangannya jatuh pada Wali Paidi yang begitu sederhana namun memancarkan ketenangan. Ia mulai mengerti mengapa nama Wali Paidi sering terdengar bahkan sampai ke telinga para penguasa gaib. Kesaktiannya bukan hanya soal ilmu kanuragan, melainkan juga keteguhan hati dan ketenangan jiwa. Namun, di balik senyuman hangat yang mulai tumbuh di bibir sang ratu, kabut semakin pekat. Dari kejauhan, terdengar suara-suara geram para siluman penjaga gunung. Mereka tidak senang melihat ratunya duduk akrab dengan seorang manusia. Aura kegelapan mulai berkumpul, menandakan badai masalah akan segera datang. Tapi untuk saat ini, Wali Paidi dan Ratu Gunung Kelut masih larut dalam obrolan ringan. Mereka duduk berdampingan, berbagi kopi dan rokok, seolah-olah tak ada batas antara manusia dan makhluk gaib. Sebuah awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang dunia mereka berdua. Pagi semakin terang, kabut perlahan terangkat, memperlihatkan hamparan lereng Gunung Kelut yang hijau dan tebing-tebing terjal yang menjulang gagah. Sinar matahari menembus sela-sela pepohonan, menciptakan cahaya keemasan yang jatuh tepat di sekitar tempat Wali Paidi dan Ratu Gunung Kelut duduk. Seolah alam pun memberi restu pada pertemuan tak terduga ini. Wali Paidi mengangkat gelas kopinya tinggi-tinggi, seperti memberi salam. Nikmat betul pagi ini. Kopi, rokok, dan pemandangan indah, lengkap sudah, ujarnya dengan nada ringan. Ratu Gunung Kelut menatapnya sambil tersenyum. Ia masih memegang gelas kopi yang tadi diberikan Wali Paidi. Kau manusia pertama yang membuatku mau duduk tenang begini. Biasanya aku hanya menunjukkan diri untuk memberi peringatan atau menguji keberanian. Tapi denganmu, entah kenapa rasanya berbeda. Wali Paidi terkekeh. Asap rokoknya mengepul ke udara. Mungkin karena saya nggak pernah mikir dunia ini penuh musuh. Semua yang kita temui, asal kita bisa bicara dari hati, pasti bisa jadi kawan. Termasuk Ratu Sakti seperti sampeyan ini. Ratu itu menggelang pelan, namun senyum di wajahnya makin jelas. Kau terlalu sederhana, tapi kesederhanaanmu itulah yang membuatmu istimewa. Mereka pun larut dalam percakapan. Wali Paidi bercerita tentang perjalanannya dari desa ke desa. Bagaimana ia pernah membantu orang miskin, mengobati yang sakit, hingga sekadar menemani para petani ngopi di gubuk sawah. Semua ceritanya mengalir dengan santai, penuh kehangatan. Ratu Gunung Kelut mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia tertawa kecil, sesekali matanya terharu. Baginya, cerita sederhana itu justru terasa lebih indah daripada dongeng-dongeng megah di istana gaibnya. Ia menyadari, kehidupan manusia ternyata menyimpan kehangatan yang berbeda dengan dunia siluman yang penuh aturan dan kekuasaan. Wali Paidi, ucap sang ratu dengan suara lirih, tidakkah kau merasa aneh? Aku, seorang penguasa gaib, duduk di samping manusia sederhana sepertimu. Ngopi dan merokok bersama. Bukankah ini melanggar batas? Wali Paidi memandangnya dengan tatapan teduh. Batas itu cuma ada di kepala, Endu. Kalau hati kita tulus, batas itu hilang sendiri. Sampeyan penguasa gunung, saya cuma orang biasa. Tapi hari ini kita sama-sama manusiawi. Kita duduk, kita ngobrol, kita ketawa. Apa salahnya? Ratu itu menunduk sebentar, lalu tersenyum lagi. Kau benar-benar membuatku lupa siapa diriku. Seolah aku hanyalah perempuan biasa yang bisa menikmati secangkir kopi bersama kawan. Suasana menjadi semakin hangat. Wali Paidi menambahkan kayu kecil ke api unggun yang tadi ia nyalakan. Api berkobar lembut, memberi rasa hangat di tengah hawa dingin pegunungan. Mereka berdua duduk bersisian, menatap kobaran api yang menari-nari. Namun, di balik kehangatan itu, aura gelap mulai mengendap di sekitar mereka. Dari balik kabut yang semakin menipis, terdengar desisan dan bisikan. Para siluman penjaga Gunung Kelut tidak tinggal diam. Mereka merasa resah dan marah melihat ratunya duduk akrab bersama manusia. Di antara mereka ada yang berbentuk raksasa dengan mata menyala merah, ada pula yang berupa ular raksasa bersisik hitam, dan ada juga sosok bayangan hitam yang selalu melayang-layang tanpa bentuk jelas. Mereka saling berbisik dengan nada penuh amarah. Beraninya manusia hina itu duduk di samping ratu kita? Ini penghinaan. Sejak kapan manusia pantas disejajarkan dengan penguasa gaib? Ratu harus kami lindungi
dan manusia itu harus disingkirkan. Namun, mereka tidak berani langsung menyerang. Mereka tahu Walipaidi bukan manusia biasa. Nama Walipaidi sudah lama terdengar bahkan di telinga para siluman. Ilmunya terkenal sakti, ilmunya tidak bisa dikalahkan dengan kesaktian biasa. Tapi justru itulah yang membuat mereka semakin marah. Mengapa ratunya tertarik pada sosok itu? Sementara itu, Walipaidi tetap tenang. Ia tahu dirinya sedang diawasi. Dari tadi, ia bisa merasakan hawa-hawa panas dingin yang datang bergantian. Tapi ia memilih tak peduli. Baginya, pagi ini terlalu indah untuk dirusak dengan ketegangan. Ia kembali menoleh ke arah Ratu Gunung Kelut. "Sampean pernah ngopi sama manusia sebelumnya?" tanyanya sambil terkekeh. Ratu itu menggeleng. "Tidak pernah. Kau yang pertama." "Wah, berarti saya istimewa dong. Bisa duduk santai bareng ratu cantik di puncak gunung. Kalau orang kampung tahu, pasti nggak percaya?" jawab Walipaidi dengan nada bercanda. Ratu tertawa lagi. Tawanya semakin lepas, seolah ia benar-benar lupa dengan statusnya sebagai penguasa. Ada rasa bahagia yang sulit ia sembunyikan. Namun, semakin lama mereka duduk bersama, semakin besar pula rasa cemburu yang membara di hati para siluman penjaga. Mereka merasa harus bertindak. Jika tidak, harga diri kerajaan Gunung Kelut akan runtuh. Dari balik kabut, muncul cahaya merah menyala. Seekor siluman naga berbadan api mulai menampakkan diri. Matanya menatap tajam ke arah Walipaidi. Suaranya menggema keras, membuat tanah bergetar. "Manusia, jangan terlalu lancang. Berani kau mendekati ratu kami?" teriaknya dengan suara menggelegar. Walipaidi hanya melirik, lalu menghembuskan asap rokok ke arah naga itu. "Santai, Ngigi. Saya cuma ngopi kok, nggak ada urusan lain." Ratu Gunung Kelut segera berdiri, wajahnya berubah serius. "Tenanglah, aku yang mengajaknya duduk. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan." Namun para siluman tidak tenang. Mereka merasa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Bagi mereka, ada sesuatu yang lebih dalam sedang tumbuh antara Walipaidi dan ratunya. Sesuatu yang bisa mengguncang keseimbangan dunia gaib di Gunung Kelut. Walipaidi tetap duduk tenang, menatap api unggun sambil menyeruput kopi. Ia tahu badai akan segera datang, tapi ia tidak gentar. Dalam hatinya, ia bahkan merasa penasaran. Sampai sejauh mana para siluman ini akan mencoba mengusirnya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan sederhana dengan secangkir kopi dan sebatang rokok ini akan berubah menjadi awal dari sebuah konflik besar yang tak bisa dielakkan. Langit di atas Gunung Kelut perlahan meredup meski matahari masih menggantung. Awan hitam bergerak cepat, seolah membawa tanda buruk. Suasana yang tadinya hangat di sekitar api unggun mendadak berubah mencekam. Walipaidi masih duduk tenang, sesekali menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Di sampingnya, Ratu Gunung Kelut berdiri tegak, wajahnya penuh kewaspadaan. Dari segala arah, bayangan-bayangan hitam bermunculan. Mereka melayang, menyatu dengan kabut, lalu membentuk wujud-wujud menyeramkan. Ada yang bermata api, ada yang berbadan raksasa, ada pula yang berupa makhluk setengah manusia setengah hewan. Semua menatap ke arah Walipaidi dengan sorot penuh kebencian. Seekor siluman naga api yang tadi sudah muncul kini melayang rendah, menyeringai dengan gigi tajamnya. "Ratu, kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Manusia itu tidak pantas duduk di sisimu. Ia harus diusir, atau kami yang akan menyingkirkannya." Ratu Gunung Kelut menatap dengan sorot tajam. "Cukup, aku yang memutuskan siapa yang boleh duduk di sampingku. Kalian tidak berhak menentang keputusanku." Tapi suara sang ratu tidak cukup untuk meredakan amarah mereka. Dari kerumunan, seorang siluman berwujud pria berkulit hitam legam dengan mata merah menyala maju ke depan. Suaranya menggelegar. "Ratu, engkau lupa dirimu siapa? Kau penguasa Gunung Kelut, bukan manusia ini. Kami, para pengawal setia, telah menjaga kekuasaanmu selama berabad-abad. Dan kini engkau mempermalukan kami dengan duduk akrab bersama seorang manusia hina." Ratu Gunung Kelut hendak menjawab, namun Walipaidi mengangkat tangannya pelan. Ia berdiri, menepuk-nepuk sarungnya, lalu menatap semua siluman itu dengan mata yang teduh namun penuh wibawa. "Sampeyan semua salah paham. Saya datang ke sini bukan untuk merebut apapun. Saya cuma mau ngopi.
merokok, dan ngobrol. Apa itu salah? Katanya dengan nada santai. Namun bukannya reda, amarah para siluman justru semakin membara. Suara gemuruh terdengar dari segala arah. Kabut semakin tebal, angin bertiup kencang, dedaunan beterbangan. Seekor siluman ular raksasa melingkar, lidahnya menjulur, suaranya mendesis penuh ancaman. Kami tidak percaya padamu. Manusia sepertimu hanya membawa petaka. Kalau kau benar-benar sakti seperti kabar yang beredar, buktikanlah, lawan kami, atau tinggalkan tempat ini selamanya. Wali Paidi menyalakan rokoknya yang hampir padam, mengisap dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Kalau memang itu maumu, baiklah, tapi saya ingatkan, jangan menyesal. Ratu Gunung Kelut menatap Wali Paidi dengan raut khawatir. Wali Paidi, mereka bukan lawan biasa. Mereka adalah pasukan pengawalku yang paling setia. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Jika mereka mengamuk bersamamu, gunung ini bisa porak-poranda. Wali Paidi menoleh sebentar, lalu berkata tenang. Tenang saja, Enduk. Saya tidak suka cari ribut. Tapi kalau ada yang maksa, ya terpaksa saya hadapi. Toh saya cuma manusia biasa, kan? Kalau kalah, ya berarti memang bukan jodoh saya ngopi di sini. Ratu itu terdiam. Ada sesuatu pada kata-kata Wali Paidi yang membuat hatinya bergetar. Keberanian yang begitu tenang, bercampur dengan kesederhanaan yang tulus. Para siluman bersiap menyerang. Tubuh mereka memancarkan cahaya aneh, sebagian memunculkan api, sebagian lagi mengeluarkan kabut hitam pekat. Suara gemuruh seperti guntur terdengar, membuat tanah bergetar. Wali Paidi berdiri tegak, menaruh gelas kopi kosong di atas batu, lalu merapikan ikat kepalanya. Eyo, siapa duluan? Secepat kilat, siluman berkulit hitam legam yang tadi maju langsung meluncur ke arah Wali Paidi dengan tinju sebesar batu. Udara terbelah, suara ledakan terdengar. Namun dengan langkah ringan, Wali Paidi hanya bergeser sedikit. Tinju itu menghantam batu besar di belakangnya, dan batu itu langsung hancur berkeping-keping. Lumayan keras, ujar Wali Paidi santai. Ia mengangkat tangan, menepuk bahu siluman itu dengan ringan. Namun seketika, tubuh siluman itu terpental jauh, menabrak pepohonan, hingga roboh tak berdaya. Suasana seketika hening. Para siluman lainnya terkejut. Mereka baru sadar, kesaktian Wali Paidi bukan omong kosong. Dengan sekali sentuhan saja, ia bisa melumpuhkan lawan yang tubuhnya kebal senjata biasa. Namun bukannya gentar, kemarahan mereka justru semakin menjadi jati. Naga api itu meraung keras, mengibaskan ekornya hingga tanah terbelah. Jangan biarkan manusia ini meremehkan kita. Serang bersama-sama. Serentak, para siluman meluncur ke arah Wali Paidi dari segala arah. Ada yang melompat dari atas, ada yang menyambar dari samping. Ada pula yang mencoba menjerat dengan rantai gaib. Suara ledakan, raungan, dan teriakan bercampur jadi satu. Wali Paidi menghela napas panjang, lalu bersedekap. Tubuhnya memancarkan cahaya kebiruan. Dalam sekejap, angin kencang berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran. Semua serangan yang mendekat tertahan di udara, tak ada yang mampu menyentuh tubuhnya. Sampaian semua terlalu terburu-buru. Kalau cuma pakai tenaga marah, hasilnya cuma bikin ribut tanpa arah, ucap Wali Paidi dengan tenang. Dengan satu hentakan kaki, pusaran angin itu melebar, menghantam para siluman dan membuat mereka terhempas ke segala arah. Pohon-pohon tumbang, tanah retak, dan kabut tersibat. Ratu Gunung Kelut menatap dengan mata membelalak. Ia tahu Wali Paidi sakti, tapi ia tidak menyangka kesaktiannya bisa sebesar ini. Para siluman yang sudah ratusan tahun melayaninya, kini terkapar hanya karena satu gerakan Wali Paidi. Namun pertempuran belum selesai. Naga api itu masih berdiri tegak, matanya menyala semakin merah. Ia mengaum, lalu meluncurkan bola api raksasa ke arah Wali Paidi. Api itu membakar udara, panasnya membuat pepohonan di sekitar mulai terbakar. Wali Paidi mengangkat tangannya, menangkis bola api itu dengan telapak terbuka. Api itu berhenti di udara, lalu menghilang seperti asap yang ditiup angin. Wali Paidi hanya tersenyum. Api ini enak kalau buat masak, jangan buat mainan. Bahaya, loh, katanya ringan. Para siluman yang masih sanggup berdiri semakin ketakutan.
Mereka mulai ragu, apakah melanjutkan pertarungan ini atau mundur? Namun harga diri mereka sebagai pengawal ratu membuat mereka enggan menyerah begitu saja. Ratu Gunung Kelut akhirnya maju, berdiri di tengah medan. Suaranya melengking, penuh wibawa. Cukup, hentikan semua ini. Wali Paidi bukan musuh kita. Tapi kata-kata sang ratu tidak serta-merta meredam amarah. Sebagian besar siluman masih menggeram, menatap Wali Paidi dengan kebencian. Mereka merasa kalah, namun juga tidak rela menerima kenyataan bahwa seorang manusia bisa membuat mereka tak berdaya. Wali Paidi menatap Ratu Gunung Kelut, lalu berkata pelan, "Ndu, kalau sampeyan gak cepat ambil keputusan, pertarungan ini bakal panjang. Dan saya khawatir bukan cuma kita yang kena, tapi juga gunung ini dan semua makhluk di dalamnya." Ratu itu terdiam. Di hatinya mulai tumbuh keraguan. Haruskah ia berpihak pada rakyatnya atau pada manusia sakti yang membuat hatinya luluh? Dan di sanalah konflik besar mulai tumbuh antara kesetiaan pada kerajaan gaibnya dan rasa simpati yang mulai ia miliki pada Wali Paidi. Malam itu, langit di atas Gunung Kelut mendung pekat. Awan hitam menggantung rendah, seakan menutup jalan bulan untuk bersinar. Hening terasa aneh, seperti ada sesuatu yang sedang ditahan. Wali Paidi, yang biasanya santai dengan kopi panas dan rokok kretek di tangannya, malam itu justru duduk termenung di pinggir tebing. Ia tahu, percakapan terakhirnya dengan sang ratu sudah menyinggung sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa kagum atau tawa bersama. "Apa kau sadar, Wali Paidi?" Suara ratu bergema lagi dalam ingatannya. "Kehadiranmu mengganggu keseimbangan. Banyak siluman, banyak raja gaib, bahkan para makhluk penunggu gunung lain tidak suka engkau duduk senaknya di tempat yang mereka anggap sakral. Kau membuat mereka resah." Wali Paidi menghela nafas panjang. Ia bukan orang yang mudah goyah, tapi malam itu dadanya terasa berat. Ia sadar benar, kesaktiannya telah membuat namanya berkibar. Namun, ia tidak pernah bermaksud merebut kuasa siapapun. Ia hanya ingin hidup tenang, dengan secangkir kopi panas, sebatang rokok, dan obrolan ringan. Namun, takdir tak pernah sederhana. Sementara itu, jauh di dasar kawah Kelut, Ratu Gunung berdiri di singgasananya. Wajahnya masih menyimpan kecantikan yang memesona, tapi matanya menyala bagai bara. Ada rasa bimbang yang ia sembunyikan antara perasaan halus yang tumbuh sejak pertemuan dengan Wali Paidi dan tanggung jawabnya sebagai penguasa. Para prajurit siluman datang melapor. "Baginda, semakin banyak makhluk yang resah. Mereka menuntut agar manusia itu diusir. Bahkan ada yang mengusulkan agar ia dimusnahkan sebelum kesaktiannya merusak tatanan." Ratu terdiam lama, tangannya mengepal di sandaran kursi batu. Ia tahu Wali Paidi bukan manusia biasa. Membunuhnya bukan perkara mudah. Apalagi, hatinya tak sepenuhnya rela bila harus menumpahkan darah orang yang membuatnya bisa tertawa. Tetapi tekanan semakin kuat. Keesokan paginya, Wali Paidi duduk di batu besar di tepi jurang, kopi mengepul, rokok menyala. Ia tahu ia diawasi. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kalau mereka memang ingin datang, biarlah datang. Kopi masih banyak, rokok pun belum habis. Aku tak akan lari. Suasana mendadak berubah mencekam. Angin berputar kencang. Pohon-pohon berderak, seakan hendak tercabut dari akarnya. Dari balik kabut, sosok-sosok besar bermunculan. Siluman ular, raksasa hitam bermata merah, hingga harimau gaib berukuran luar biasa. Mereka mengepung Wali Paidi. "Manusia, kau sudah keterlaluan," teriak salah satu siluman dengan suara bergemuruh. "Ini wilayah sakral. Pergi, atau kami akan mencabik tubuhmu." Wali Paidi hanya tertawa kecil. "Sakral, katamu. Tapi kenapa kalian malah ribut di tempat sakral? Duduklah, tenang. Kalau mau kopi, ayo, aku bagi. Kalau mau rokok, ambil. Tak usah banyak teriak." Kata-kata itu membuat amarah mereka meledak. Langit yang mendung seolah ikut mendukung. Petir menyambar, kilat membelah udara. Tiba-tiba, Ratu Gunung Kelut muncul dari tengah pusaran kabut. Gaunnya berkibar, auranya memancar kuat. Wajahnya cantik, tapi kini keras bagai batu. "Cukup," suaranya menggema, membuat para siluman terdiam. Ia menatap lurus ke arah Wali Paidi. "Aku sudah memberimu peringatan, tapi kau masih di sini. Kau masih senaknya duduk, merokok,
dan ngopi di tanah yang penuh darah leluhurku. Wali Paidi menatapnya dengan tenang. Ratu, aku tak pernah bermaksud merusak. Aku hanya singgah. Kalau kau anggap ini kesalahan, katakan saja. Tapi jangan salahkan kopi atau rokokku. Perkataan sederhana itu justru membuat dada Ratu bergetar. Ia ingin marah, tapi hatinya berperang dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia tega melawan orang yang bisa membuatnya merasa manusiawi lagi? Namun, sorakan para siluman di sekitarnya membuatnya tertekan. Habisi dia, Ratu. Habisi manusia sombong itu. Ratu mengangkat tangannya. Seketika langit bergemuruh. Dari kawah kelut, semburan api dan lahar membuncah, menandakan amarah yang tak lagi bisa ditahan. Suara gemuruh terdengar hingga jauh, mengguncang bumi. Wali Paidi berdiri. Rokoknya ia lempar ke tanah, lalu menginjaknya. Kopinya ia teguk sampai habis. Ia mendongak menatap Ratu yang wajahnya kini penuh amarah. Kalau memang ini takdirnya, biarlah terjadi, katanya tenang. Tapi ingat, Ratu, tidak semua manusia datang untuk merusak. Ada yang datang hanya untuk sekadar menikmati kopi. Suasana menjadi tegang. Para siluman menunggu perintah terakhir. Api dan asap menyelimuti udara. Ratu menatap Wali Paidi dengan mata berkilat. Kalau begitu, buktikan kau memang layak hidup di wilayahku. Dan seketika itu, pertempuran dahsyat pun pecah. Ledakan dahsyat mengguncang lereng kelut malam itu. Api menyembur dari kawah, disertai guncangan bumi yang membuat pepohonan berderak patah. Kabut tebal bercampur abu menutup pandangan, menciptakan suasana mencekam. Semua makhluk gaib yang ikut menyaksikan menahan napas, sebab inilah saatnya mereka melihat. Apakah manusia biasa bernama Wali Paidi benar-benar layak menantang kuasa Ratu Gunung Kelut? Wali Paidi berdiri tegak di tengah kepungan. Tubuhnya sederhana, tanpa jubah sakti atau senjata pusaka. Hanya sarung lusuh, kaos oblong, dan sandal jepit yang menemaninya. Namun, sorot matanya tajam, penuh ketenangan yang membuat lawan segan. Ratu Gunung mengangkat tangannya, dan seketika semburan api melesat ke arah Wali Paidi. Lahar mendidih jatuh seperti hujan api, mengancam melumatkan siapapun yang ada di sekitarnya. Musnah kau, manusia sombong, teriak Ratu dengan suara menggelegar. Wali Paidi tidak bergeser sedikit pun. Ia menarik napas dalam, lalu mengusap wajahnya perlahan. Saat api hampir menyentuh tubuhnya, sekelilingnya tiba-tiba dipenuhi cahaya putih. Api yang seharusnya membakar tubuhnya justru berhenti di udara, seolah tertahan oleh dinding tak kasat mata. Para siluman terperangah. Mustahil! Api kelut tak pernah gagal membakar musuhnya. Wali Paidi tersenyum tipis. Ratu, api yang kau lemparkan hanyalah bagian kecil dari panas bumi. Aku pun bagian dari bumi ini. Bagaimana bisa bumi melawan dirinya sendiri? Ratu menggertakkan gigi. Jangan banyak bicara, rasakan kekuatan puncak kelut. Dengan gerakan cepat, Ratu memanggil badai. Angin menderu, hujan abu mengguyur, petir berkilat-kilat. Di tangannya muncul sebuah tombak api, senjata pusaka warisan leluhur penguasa gunung. Tombak itu bergetar, menyalakan kilatan merah menyala di udara. Bersiaplah, Wali Paidi. Ratu melesat turun, menusukkan tombak ke dada Wali Paidi. Suara ledakan terdengar. Tebing terbelah, batu-batu beterbangan. Para makhluk gaib menutup mata, yakin Wali Paidi tak mungkin selamat dari serangan itu. Namun saat debu menghilang, sosok Wali Paidi masih berdiri tegak. Dadanya memang terhantam, tapi tubuhnya tak tertembus. Dari tangannya, ia menggenggam tombak itu dengan tenang. Senjatamu bagus, Ratu, tapi ingat, senjata hanyalah benda. Yang membuatnya kuat adalah niat pemiliknya. Ratu terbelalak. Ia mencoba menarik tombak, tapi tak bisa. Tenaga Wali Paidi menahannya, seakan besi panas itu berubah jadi sebatang kayu rapuh. Dengan gerakan ringan, Wali Paidi justru melempar tombak itu ke samping. Tombak jatuh menghunjam tanah, lalu padam seketika. Suasana hening. Para siluman yang tadi berteriak kini gemetar, sebagian mundur. Ratu menggertakkan giginya. Ia menyerang lagi, kali ini dengan pusaran api yang membentuk naga merah raksasa. Naga itu melayang di udara, mengaum, lalu meluncur ke arah Wali Paidi. Wali Paidi hanya duduk bersila, menutup mata, lalu melafalkan doa dalam hati. Allahu Akbar. Cahaya putih kembali muncul,
kali ini semakin terang, melingkupi seluruh tubuhnya. Naga api yang meluncur ganas itu, ketika menyentuh cahaya, seketika meleleh dan hilang menjadi percikan kecil. Seolah tidak pernah ada sebelumnya. Para siluman menjerit ketakutan. Dia bukan manusia biasa. Dia dilindungi kekuatan yang lebih tinggi. Ratu terdiam. Dadanya bergemuruh, bukan hanya karena marah, tapi juga karena kagum. Ia menyadari apapun kekuatan gunung yang ia gunakan, tak akan mampu menaklukkan Wali Paidi. Namun sebagai penguasa, harga dirinya menolak untuk mengakui. Wali Paidi bangkit dari duduknya, berjalan perlahan mendekati Ratu. Ratu, aku tidak datang untuk merebut gunungmu. Aku tidak datang untuk melawanmu. Aku hanya ingin hidup sederhana. Ngopi, merokok, menikmati angin di lereng. Itu saja. Mata Ratu bergetar. Ada air yang hampir jatuh, tapi ia tahan. Suaranya serak. Kenapa? Kenapa kau tidak melawan? Kau bisa saja menumbangkanku. Tapi kau hanya diam. Kau bahkan masih bisa tersenyum di hadapan semua ini. Wali Paidi menepuk bahunya ringan. Karena musuh terbesarku bukan kau, Ratu. Musuhku adalah nafsu, kesombongan, dan amarahku sendiri. Kalau aku mengalahkanmu dengan tangan kasar, apa bedanya aku dengan siluman yang haus kuasa? Kata-kata itu menusuk hati Ratu. Perlahan, auranya yang membara mulai meredup. Api di sekelilingnya padam, angin reda, langit mulai cerah. Para siluman terdiam, bingung melihat pemimpinnya. Ratu akhirnya menunduk. Wali Paidi, maafkan aku. Aku telah menuruti tekanan mereka, bukan mendengar kata hatiku. Kau benar, kau tidak pernah berniat merusak. Kau hanya ingin singgah. Wali Paidi tersenyum, lalu duduk kembali di batu. Ia mengambil cangkir kopi yang tersisa, menyeruputnya dengan tenang. Nah, begitu lebih enak. Duduklah, Ratu, jangan tegang. Hidup ini singkat, kopi panas masih ada, rokok pun masih panjang. Mari kita nikmati sebelum dingin lagi udara di gunung ini. Ratu terdiam, lalu akhirnya tertawa kecil. Tawanya terdengar lembut, bukan lagi bergemuruh. Ia duduk di samping Wali Paidi. Untuk pertama kalinya, penguasa Gunung Kelut menanggalkan amarahnya, memilih menemani seorang manusia sederhana yang justru menaklukkannya bukan dengan kekuatan, melainkan dengan ketenangan. Malam itu berakhir dengan kedamaian. Para siluman bubar perlahan, sebagian masih terheran-heran. Gunung Kelut kembali tenang, langit berbintang, udara segar menusuk kulit. Wali Paidi menghisap rokoknya, Ratu menatap jauh ke kawah yang berasap tipis. Keduanya diam, tapi hati mereka mengerti. Pertarungan sudah berakhir. Yang menang bukanlah Wali Paidi, bukan pula sang ratu. Yang menang adalah kedamaian itu sendiri.